Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Hani, di pelajaran matematika, pelajaran kesukaan kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua contoh soal, yaitu contoh soal 1.8 dan contoh 1.5. Yang ini yang akan kita bahas ya. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas contoh 1.5. Dulu ya, 1.5. Oke, siap-siap. Nah, ini dia soalnya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dengan cara pola bilangan. Berarti ada cara-cara yang lainnya. Iya, ada cara yang lainnya. Silahkan dicari sendiri. Tapi kali ini kita akan membahas dengan cara pola bilangan. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Berarti artinya kalau kita jumlahkan 3 bilangan itu hasilnya 60. Apa aja sih bilangan genap berurutan? Bilangan genap berurutan itu kita coba dari yang terkecil dulu ya. Dari yang paling kecil berarti 2 ya. 2, 4, 6. Ini berurutan namanya. 2, 4, 6. Semuanya bilangan genap. Ya, kemudian ada apa lagi? 4, 6, 8. Terus ada apa lagi? 6, 8, 10. Kemudian 8, 10, 12, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita disuruh cari yang jumlahnya 60. Kita lihat dulu, yang pertama ini jumlahnya berapa nih? 2 tambah 4 tambah 6, 12 ya. Jumlahnya berarti jadi 12. Di sini 12. Kemudian ini 18. Yang ini 14, 24. Yang ini 30. Gitu ya. Dan seterusnya. Sekarang tugas kita adalah mencari yang jumlahnya sama dengan 60. Berapa? Gitu ya. Nah, sekarang setelah seperti ini, kita lihat lagi nih. Di sebelah sini jumlahnya kalau kita lihat, setiap jumlahnya punya selisih yang sama, ya kan? 12 ke 8 selisihnya berapa? 6. Kemudian 18 ke 24 juga punya selisih 6. Ini juga selisihnya 6. Berarti nanti ini selisihnya 6, 6, 6, 6 sampai ketemu 60. Berarti bisa kita lihat, bisa kita bilang bahwa jumlahnya ini seperti barisan apa nak? Barisan aritmetika. Seperti barisan aritmetika. Nah, sekarang kita akan mencari ya rumusnya dulu supaya dapat, ini kan istilahnya kayak UN ya. U1-nya 12, U2-nya 18, U3-nya 24, U4-nya 30 dan seterusnya sampai U berapa nih? Si 60. Sekarang kita cari dulu rumusnya ya. Pakai aritmetika. Nah, rumusnya kemarin sudah kita pelajari di video sebelumnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya bilangan pertamanya berarti 12. Gini ya, 12. Kemudian ditambah N dikurang 1, B-nya 6. Begitu ya. Nah, kita udah dapat nih, 12 ditambah N dikurang 1. Sekarang UN-nya berapa? UN-nya kita pakai yang dicari angkanya, berarti 60. Berarti di sini 60 sama dengan 12 ditambah N dikurang 1 dikali 6. Tujuan kita apa sih? Mencari nilai N-nya. Ya, tujuan kita adalah mencari nilai N-nya. Kita lihat lagi sini sekarang. Ini 60 berarti berapa nih? 60 sama dengan 12 ditambah 6N dikurang 6. Berapa dia? 60 sama dengan 12 dikurang 6,
ditambah 6N. Ini berarti kita cari 6N sama dengan 54. Maka N-nya sama dengan berapa N-nya? Berarti N-nya 54 dibagi 6 sama dengan 9. Maka N-nya 9. Artinya apa? Artinya jumlah ke-60 didapat di barisan ke-9 ini. Ini kan pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya 9. Nah, berapa sih bilangan pertama di urutan ke-9? Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi sini. Setelah kita dapat N-nya 9, maka di sini kita lihat nih. 2, 4, 6, 8. Itu kan sama saja seperti 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 ya kan? Ini kan 2. Nih saya tulis sini ya. 2, 4, 6, 8. Ini sama aja kayak 2 kali 1. Yang ini 2 kali 2. Ini 2 kali 3. Ini 2 kali 4. Ini barisan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau bisa kita bilang dia adalah bilangan genap. Di video sebelumnya udah dikasih tahu juga ya, bilangan genap itu rumusnya adalah 2N. Berarti ini 2N kan? Nah, berarti kita disuruh cari yang ke-9. Ya. Yang ke-9-nya berarti N-nya 9 di sini nih. Berarti begini. 2 dikali 9. Berarti kalau 2 kali 9 berapa? 18. Berarti bilangan paling kecilnya itu 18. Sekarang kita coba sini masukin. Ya. Berarti 18. Setelah 18 maka 20. Kemudian 22. Coba kita jumlahkan. 18 tambah 22, 40. Ditambah 20, 60. Cocok. Berarti 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60 adalah 18, 20, dan 22. Begitu caranya. Nah, sekarang bagaimana kalau 3 bilangannya adalah bilangan ganjil? Maka di sebelah sininya, ini bagian sebelah sininya, kita coba dari bilangan ganjil terkecil. Maka 1, 3, 5. Terus dilanjut lagi. 3, 5, 7. Dan seterusnya. Nanti kalian coba ya di latihan soalnya. Seperti itu untuk contoh 1.5. Semoga dapat dimengerti. Ini ada cara lainnya. Ya, cara cepatnya. Tapi saya minta untuk memahami ini dulu. Dengan cara pola bilangan. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu contoh 1.8 ya tadi. Contoh 1.8 ini. Oke, ini. Soalnya adalah Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi di area penampungan air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain kolam kecil, ya 3 kolam kecil. Begini desainnya. Nih, 1, yang birunya 1, putihnya ada 8. Kemudian ada 4, ada putihnya juga pinggirnya. Ini yang birunya 9, ada warna putih lagi. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin biru sebanyak 1000? Ini harusnya 10.000. Ya, bukan 1000. Kalau kita lihat di buku juga pembahasannya 10.000 ya, bukan 1000. Oke, 10.000. Nah, caranya berarti begini. Kita tahu dulu si polanya ya. Berarti di sini ada 2 pola, yaitu pola ubin putih dan ubin biru. Nah, sekarang kita lihat ubin biru dulu. Ya. Ubin biru. Ubin biru di pola pertama jumlahnya ada 1. Gitu kan? Kemudian di kolam yang kedua ada 4.
Di kolom ketiga ada 9. Ini U1, U2, dan U3 atau suku ya. U-nya bukan ubin, tapi suku. Suku ke-1, kedua, ketiga. 1, 4, 9. Kalau kita lihat si 1, 4, dan 9 ini adalah bilangan pangkat. Iya nggak? Dari N-nya 1, 2, dan 3. Berarti kan ini kayak gini. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Berapa dia? Bener pas kan? 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Dan seterusnya. Berarti dia adalah bilangan pangkat. Atau bisa kita sebut N pangkat 2. Begitu ya. Itu untuk ubin biru. Nah, kemudian untuk ubin putihnya kita cari lagi. Ubin putih. Kita lihat jumlahnya berapa nih? Kolom yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8. Di kolom kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Kolom ketiga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sama, U1-nya 8, U2-nya 12, U3-nya 16. Kita lihat sini. Apakah dia bilangan berpangkat juga? Enggak ya. 8, 12, 6 bukan bilangan berpangkat. Coba kita lihat selisihnya. Berapa ini selisihnya? 8 ke 12, 4. Kemudian ini 4. Ternyata memiliki selisih yang sama. Berarti dia adalah barisan aritmetika. Nah, kita udah tahu dia barisan aritmetika, maka kita susun sekarang rumusnya ya. Maka di sini kita buat, karena dia barisan aritmetika, ya, kita bikin rumusnya. Berarti UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Berarti A-nya 8, karena bilangan pertama ya. A-nya 8 ditambah N dikurang 1, B-nya 4. Kita bikin lagi 8 ditambah 4N dikurang 4. Maka UN kita bisa bilang 4N ditambah 4. Ini adalah rumusnya. UN sama dengan 4N ditambah 4. Kalau biru itu rumusnya adalah N pangkat 2. Sedangkan yang putih UN sama dengan 4N ditambah 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak ubin putih ketika ubin birunya 10.000? Berarti kita bikin sini. Biru jumlahnya 10.000. Nah, 10.000 ini hasil dari N pangkat 2. Berarti N-nya berapa? N sama dengan akar 10.000. Maka N-nya sama dengan 100. Berarti artinya si ubin ini, ubin yang ada 1000 ini, 10.000 itu ada di pola ke 100. Ya, N100. Yang ditanya ubin putihnya berapa? Nah, otomatis kalau N di biru 100, maka N di putih pun 100 kan? Berarti di sini kita bikin U100 sama dengan 4 dikali 100 ditambah 4. Maka di sini 4 kali 100, 400 ditambah 4. Maka jumlah ubin putihnya adalah 404 buah. Seperti itu caranya untuk mencari ubin putih. Nah, bagaimana kalau dibalik? Ubin putihnya yang diketahui, ubin birunya yang ditanya. Berarti kita cari N-nya dari sini. Ini ya, carinya dari sini dulu. Dapetin N-nya, baru dimasukin ke rumus suku ubin biru. UN sama dengan N pangkat 2. Seperti itu ya caranya ya. Jadi contoh 8 juga cukup mudah. Nanti silahkan dicoba untuk latihannya terlebih dahulu. Oke? Nah, untuk pertemuan yang hari ini, saya rasa cukup di 2 contoh soal saja. Dipahami dengan baik, dimengerti.
kemudian nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.